Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada siang hari ini, saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan lagi dari Creepylogy yang menceritakan Jalur 3. Saya nggak tahu sih Jalur 3 ini ada di mana ya, tapi mungkin para pendengar ada yang tahu. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Dihitung dari 5 tahun yang lalu, sebuah ruas jalanan yang dikenal dengan Jalur 3 yang membelah sisi selatan sepi mencekam. Pemandangannya konon tak ubah seperti kota-kota dalam film zombie. Semua diawali oleh suatu kecelakaan maut. Bus lawan bus, adu kambing. Yang satu terguling-guling ke jurang dan yang lainnya menggelinding di turunan jalan seperti dadu raksasa. Aku masih sangat ingat berita-berita pada saat itu. Semua orang pun rasanya belum lupa. 79 orang meninggal. Tua, muda, anak-anak tidak terkecuali. Mereka semua adalah rombongan wisata pulang dan pergi. Duh, membayangkannya sekalipun tidak tega dan ngeri. Yang pasti sejak saat itu dikatakan Jalur 3 tidak pernah lagi kembali seperti dulu. Kendaraan-kendaraan pada memilih rute memutar daripada mereka bertemu atau harus berhadapan dengan yang katanya makhluk-makhluk halus. Namun ternyata masih ada saja pengemudi yang kelebihan nyali. Alih-alih merinding, para supir yang berani ini lebih memikirkan ongkos minyak yang harus keluar lebih banyak jika menempuh jalur alternatif. Bagaimana tidak, selisihnya jadi 30 km. Dan lagi, ini penting, titik yang dikatakan seram itu sebetulnya hanya sekitar 200 meter panjangnya. Dimulai dari belokan pertama sampai belokan ketiga. Nah, aku perlu menyampaikan, Jalur 3 mendapatkan nama dari 3 kelokan tajam yang sudah sangat terkenal. Dan aku sudah berdiri di samping pintu bus yang kucegat dari pinggir jalan. Hari ini adalah masa-masa di mana musim hujan beranjak menuju puncaknya. Rina yang lebat hampir membasah kuyupi pakaianku yang meskipun tertutup oleh payung, tetapi tidak dapat menolong diriku sepenuhnya. Aku segera melipat payung lalu melangkah masuk dengan melompat. Sisa rintik yang terbawa ke dalam langsung membasahi lantai bus. Aku sempat menanyakan pada supirnya, "Ini bus jurusan Yasa?" Dan kondekturnya membenarkan dengan anggukan. Sebenarnya tidak perlu bertanya kalau saja tulisan di kaca depan dibuat lebih besar. Tapi aku sudah berada di dalam bus yang benar. Kecuali satu pertanyaan lagi sebelum mencari bangku. Kalian lewat Jalur 3 atau punya rencana lain? Supir bersama-sama kondektur tersenyum semata. Ah, ini bukan satu hal yang penting. Aku pun meninggalkan mereka. Tetapi kondekturnya menjawab lagi. Kali ini dengan suara, "Kalau para penumpang mau bayar ongkos lebih,
kami bisa memutar lewat tengah. Sementara ini, yang nampak di keliling adalah beberapa belas penumpang. Masih banyak banjar yang kosong. Aku memilih satu di tengah, bangku deret 3. Tasku taruh di atas, lalu aku duduk mengenakan sweater berbahan wol, menggantikan jaket parasut yang sudah menyerah dengan hujan. Perlahan-lahan rasa hangat menggantikan dingin. Aku menengok-nengok ke jendela dan lubang atap untuk memberi jaminan tidak ada celah yang terbuka. Dan semuanya tertutup. Tapi aku memikirkan rokok pasti sangat membantu dan enak di saat-saat seperti ini. Hingga terdengarlah seorang terbatuk di samping. Akhirnya kuurungkan niatku. Langit di luar terlihat abu-abu menjurus gelap dan tak begitu tebal, menandakan hujan merata di wilayah yang luas. Sore sedikit lagi digantikan malam. Aku berusaha untuk memejamkan mata. Perjalanan 5 atau paling lama 6 jam. Dan jalur 3 yang dimaksud masih agak jauh di depan, melewati satu kota lagi. Dengan musik, aku mulai memusatkan diri untuk beristirahat. Namun ternyata tidak gampang. Ingatanku kembali pada sosok gadis yang memiliki bulu mata jeli. Ia hinggap di mimpiku tadi malam, mengenakan pakaian lurik dan menatap diriku tanpa berkedip. Aku tidak terperangah padanya, tapi tidak tahu kenapa saat bangun dan mengingat mimpi itu, aku segera bersumpah bahwa aku mengenali gadis itu. Tapi siapa dia? Dan sebenarnya aku tak mengenal dia. Bahkan setelah berupaya mengingat-ingat sepanjang hari, aku tidak berhasil mengungkap dirinya. Celakanya, pada saat yang bersamaan aku menepis batinku, mengucapkan lagi keyakinan. Aku tahu perempuan itu. Pada akhirnya, malam bergerak maju dengan cara seksama. Sedangkan pikiranku yang letih diam-diam menuntunku ke alam bawah sadar. Bus Sagittarius melaju tertati-tati di bawah gujuran hujan. Perjalanan gelap merana, kecuali diterangi sorot lampu yang hanya menyala satu sisi. Supir sebentar lagi siap-siap meladeni sebuah tanjakan yang tajam. Ia tak lupa mengumpati kernetnya yang tidak becus memberesi lampu. Tetapi kata-katanya yang kasar ia biarkan terputus, lantaran tanjakan yang menyita perhatian itu sudah berada pada setengah pandangan mata. Persenelang segera diturunkan. Dengan tenaga bawah, supir menginjak gas hati-hati. Jalanan terasa licin. Untung saja penumpang belum penuh. Sehabisnya tanjakan, supir tampak menghela nafas, sekalian membiarkan busnya bernafas juga. Lalu jalanan menurun landai. Setelahnya ia bisa lega. Medan selanjutnya datar sampai kira-kira 10 kilo di depan. Bus Sagittarius berpacu dengan kecepatan sedang. Wipernya bergerak naik turun. Hujan semakin ganas. Dan semoga langit tidak mengirimkan angin tambahan untuk mengganggu perjalanan. Kemudian rumah-rumah penduduk mulai terlihat samar. Tanpa pemberitahuan, bus menyingkir ke kiri seperti hendak mengambil penumpang. Aku yang sedari tadi memperhatikan supir menunggu siapa yang naik. Tiba-tiba tanganku mengepal. Rahangku terasa kaku ketika ada seorang perempuan naik. Ia mengenakan pakaian lurik ditemani payungnya.
Matanya mereka-reka di mana dirinya akan duduk. Pintu bus yang baru dibuka membawa angin dari luar. Aku sendiri gemetaran, tetapi bukan karena menggigil di iris udara. Perempuan itu tidak bisa dibantah. Ia sosok yang sama dengan yang tertangkap penglihatan mimpiku. Aku menurunkan pandangan, memejamkan mata sambil menerka-nerka apa yang sedang terjadi. Dan saat kepalaku terangkat, ia tidak terlihat lagi. Aku ingin duduk di bangku ini jika kamu tidak keberatan, pinta seorang perempuan dari samping belakang. Aku tidak percaya bagaimana bisa mendengar suaranya. Ia tidak berkata lebih. Tetapi selanjutnya aku mendengar bunyi payung tertutup. Pelan-pelan lirikanku berpaling ke kanan, sehingga tampaklah senyum segaris perempuan muda itu. Serentak tubuhku langsung berkelit merapat ke jendela. Dengan mencuri pandang, aku jadi tahu dia duduk dengan tenang. Pandangannya dilepas lurus dan sepertinya dia tidak merasa terusik dengan lirikanku. Rambutnya tidak melebihi pundak, mengikal di bawahnya. Rahangnya seperti rahang patung peraga, dan matanya tajam. Aku tidak bisa menjabarkan lebih teliti lagi karena supir mematikan lampu kabin. "Yasa," ujar perempuan itu. Aku lebih suka tidak percaya kalau ia bertanya padaku. Untuk itu ia takkan mendapat balasan dari ucapannya. Sepertinya bus ini akan lebih lama sampai. Itulah kata-katanya yang kedua. Dengan demikian ia sedang mengajak aku bicara. Ini sungguh tidak menyenangkan. Dan bagaimana ia bisa menebak dengan benar tujuanku? Sedangkan bus ini merambah 7 kota. "Kemana tujuanmu?" adalah pertanyaanku untuknya. Arah tatapannya tidak bergeming dari yang semula. Lalu ia membalas, "Aku ingin ke Yasa. Apakah tujuan kita sama?" Terasa sekali udara dingin menyelinap dari luar. Bersamaan dengan itu tercium aroma tembakau bakar. Agaknya supir sedang mengasapi mulutnya. Suara batuk-batuk dari bangku samping kembali terdengar. Aku pun membatalkan niatku untuk merokok dan mencoba menanggapi wanita aneh di sebelah. Turun di kota yang sama tidak berarti satu tujuan, kan? Kuharap ia berhenti memperpanjang urusan ini. Namun, ia malah menyahut dengan cepat. "Ranu Bintang, itu tempat yang menarik, bukan?" Ternyata ia seperti Tuhan yang mengutuk dirinya sendiri menjadi telaga di tengah angin. Tempat di mana halilintar menjilat-jilat bumi, seperti banyaknya rintik hujan. Ada banyak cinta dan dosa dipertebuskan di sana. Kamu pernah pergi ke Ranu Bintang? Bertentangan dengan prasangka yang baru, betapa ia benar mengetahui tujuanku. Atau paling tidak ia menuju tempat yang sama. Lalu aku mengatakan padanya dengan suara diangkat, "Siapa sebenarnya kamu? Apakah kamu mengikutiku dengan cara-cara yang tidak masuk akal?" Maka akibat kata-kata itu tatapannya bergerak ke samping. Sepertinya ia terkejut. Lalu berkata, "Aku punya hak lebih dulu bertanya padamu. Siapa kamu sesungguhnya? Dan bagaimana kamu membuat sosokmu selalu menghinggapi mimpi-mimpiku belakangan ini?"
terasa setruman yang sangat kuat menyengat pelipis mataku. Aku masuk ke dalam mimpinya. Bagaimana mungkin? Bukankah itu yang telah menimpaku? Kepalaku jadi ngeri. Ia menatapku tajam dan dalam, seolah-olah ia mengatakan kalimat terakhirnya berkali-kali. Lalu perutku mulai merasakan mual, dan tanganku mulai menggapai-gapai pegangan apa saja yang bisa digapai. Wanita itu tak menghentikan sikapnya. Tapi lama-kelamaan, dalam penglihatanku yang memburam, ia sesenggut menangis. Nafasnya tidak beraturan dan seterusnya kian payah. Hingga ia terbatuk sekali. Ia menutupnya dengan sapu tangan bergaris. Tapi aku dapat melihat ada bercak darah yang membekas pada kain yang agaknya berwarna putih itu. Kemudian ia terbatuk lagi. Ditutupnya lagi mulutnya dengan sapu tangan. Tetapi darahnya kian banyak keluar. Aku makin merasa mual dan nyeri. Dan ia semakin terbatuk dengan hebatnya, sehingga darahnya bertambah banyak lagi. Dan ia juga tidak mendapat menahan dirinya. Pada akhirnya darah kental muncrat seperti pompa air mendorong dari luar. Aku melihat genangan darah di bawah kakiku, hingga aku tidak tahan dan berteriak. Semua orang kaget berdiri menatapku. Aku sendiri terbelalak. Wajahku berkeringat. Perempuan itu telah lenyap dari sisiku. Perlu beberapa waktu untuk menyadari bahwa itu ternyata hanya mimpi. Orang-orang tidak satu pun yang mencoba bertanya padaku. Perutku mual dan kepalaku nyeri. Ada aspirin di dalam tas. Setidaknya itu bisa meringankan. Aku langsung berdiri untuk menurunkan tas dari atas, membuka saku kecil di depan dan akhirnya mendapatkan obat tersebut. Namun, aku juga mendapatkan yang lain. Sehelai sapu tangan putih bergaris hitam. Badanku langsung jatuh. Sepotong sapu tangan putih terlempar dengan sendirinya. Kain itu adalah kain yang tadi aku lihat dalam mimpi. Namun aku yakin sebenar-benarnya itu adalah milikku dan sudah bersamaku sejak lama. Semua yang membuat diriku terheran-heran dan menakutkan ketika digantikan oleh yang lain. Rem bus terdengar kasar sampai agak lama. Supir menghentikan bus tiba-tiba dan aku hampir ambruk 2 kali dalam waktu yang berdekatan. Sejenak kemudian bus menepi. Sebagian kecil penumpang memilih keluar dan aku pun keluar. Air merintik tipis dari langit gelap. "Remnya harus diperbaiki dulu, bapak-bapak. Mohon maaf ya, mohon tunggu," ujar kernet sambil menenteng kotak perkakas. Seorang penumpang yang baru kulihat sosoknya memasang wajah curiga. Ia bertanya pada supirnya, "Siapa yang kau lihat tadi? Untung masih selamat." "Sundari." Sang supir berusaha menghindari dari pertanyaan lebih banyak. "Setan kecelakaan yang dulu itu?" tuntut penumpang yang sebelumnya bertanya. Dan supir tak punya kesempatan lagi untuk mengelak. Ia menyahut, "Aku tadi rasanya melihat pintu terbuka dan seorang penumpang wanita ingin melompat turun saat bus melaju cepat. Sialan, dia benar-benar nekat. Tetapi akhirnya aku melihat wajahnya sesaat sebelum melompat. Ternyata dia Sundari. Memang dialah yang paling sering bikin ulah." Aku mendengarkan
dan pengakuan supir yang bus yang memunculkan pertanyaan lain. Apakah aku ini tidak benar-benar bermimpi? Perempuan yang bapakku lihat itu, dia berpakaian bagaimana, Pak? Tanyaku tiba-tiba. Dia selalu terlihat dengan baju lurik, tanda supir sebelum pergi. Aku termenung-menung mengingat mimpi sambil menatap kosong jalanan panjang menurun. Samar-samar sebuah kelokan terlihat. Jalur 3 yang sesungguhnya tampak di depan mata. Oke, baik. Karena ini ceritanya panjang ya, jalur 3 ini dari Mas Creepylogy. Mungkin akan saya bagi menjadi 3 atau 4 part ya. Jadi untuk part ini sebenarnya ada 7 part. Cuman karena pendek-pendek ya udahlah saya singkat jadi 4 atau 3 lah. Mungkin part keduanya besok siang atau ya nanti malam lah, kalau nanti saya nggak sibuk. Oke, mungkin itu saja cerita untuk siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.